kami jemaat-Mu Tuhan. Gemi Korintus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Dan walaupun situasi yang agak teramat sulit bagi kita semua, tetapi tidak mengurangi kita untuk datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita dari kungkungan malam gelap. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi ini. Kebaktian ini jadi di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah nats pembimbing kita yang terambil dari Matius pasal yang kelima ayat 37 yang berkata demikian, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jemaat sekalian, mari kita bersama dengan orang percaya di seluruh muka bumi ini menyampaikan pengakuan iman kita
yaitu pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita terus memuji, memuliakan akan Allah kita. Kita terus menaikkan syukur sembah kita di hadapan Allah. Tiada yang lain selain Allah kita, Tuhan Yesus Kristus yang patut kita sembah dan kita agungkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari datang di hadapan Tuhan dalam pujian dan doamu di hadapannya. Kita angkat pujian kita di hadapan Allah kita. Kita muliakan Dia, kita agungkan Dia dalam penyembahan kita. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang indah, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggi
Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Engkau luar biasa dalam hidup kami Yesus. Engkau sungguh kami agungkan. Kami meninggikan Engkau Tuhan, Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, sampai hari ini Tuhan kami ada sebagaimana kami ada di tempat ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan, kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Bapa di surga. Oh terima kasih Tuhan Yesus, karyamu dahsyat dan ajaib dalam hidup kami Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk kami boleh bersekutu walaupun melalui online. Dan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, Engkau berkati ya Bapa, sehingga firman-Mu ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari kami ya Bapa.
Terima kasih ya Bapa, kami sungguh sambut firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita akan membuka Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama sampai ke-5. 2 Korintus 9 ayat pertama sampai ke-5. Ya, firman Tuhan berbunyi demikian. Pengumpulan uang untuk Yerusalem. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskan kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku memegahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akhaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kamu itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Semikian jauh pembacaan teks firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema jika berjanji, tepatilah. Jika berjanji, tepatilah. Halo Bapak Ibu saudara-saudari, boleh melihat dalam Alkitab kita ini, jika berjanji, tepatilah. Kalau saya melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, janji itu apa sih artinya? Di sini saya melihat janji adalah upaya yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Upaya. Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat di sini mengapa Paulus mengajarkan jemaat yang ada di Korintus supaya mereka menepati janji. Nah, di sini kita mau merenungkan dan kita mau belajar. Dalam teks ini, dalam teks pada hari ini, kita mau belajar kita mau belajar supaya kita dalam kehidupan hari lepas hari kita bisa menepati janji kita. Pasti dalam kehidupan kita hari lepas hari, baik hari ini, besok, dan bahkan yang lalu dan sebelumnya, bahkan untuk ke depan, hidup kita dipenuhi oleh janji. Entah janji kita kepada Tuhan, janji kita kepada sesama. Yang pasti berhubungan dengan janji dalam hidup kita pasti akan kita alami terus menerus. Nah, di sini kita mau belajar. Ada 2 alasan mengapa kita harus menepati janji. Dalam teks ini ada 2 alasan. Alasan yang pertama terambil di ayat yang kedua dan keempat. Saya membacakan untuk kita. Ayat kedua berkata, aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku memegahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akhaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Di sini dikatakan perangsang bagi banyak orang. Kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Dan ayat keempat dikatakan, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus, alasan pertama mengapa kita harus menepati janji, alasan pertama yaitu supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dan bukan menjadi batu sandungan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini Paulus menegaskan, kalau Bapak Ibu masih mengingat khotbah saya bulan lalu tentang menyisihkan, ini sangat terkait
erat tentang menyisihkan, Paulus sudah mengajarkan jemaat yang ada di Korintus untuk menyisihkan uang mereka, untuk mereka boleh membantu orang-orang Yerusalem yang saat itu sedang membutuhkan, yang sedang mengalami krisis, yang sedang mengalami tekanan, kesusahan. Nah, Paulus mengajarkan jemaat itu untuk menyisihkan sebagian dari punya mereka, sebagian dari apa yang jemaat Korintus ini miliki. Nah, Paulus merasa sukacita ketika jemaat Korintus bersedia mau memberikan apa yang mereka miliki. Nah, pada ayat ini, pada teks hari ini, Paulus menagih janji itu. Jika berjanji, tepatilah. Paulus sudah bangga, dia menyatakan kepada jemaat yang ada di sini, dikatakan Paulus sudah menyatakan bahwa jemaat Korintus jemaat Akaya ini telah siap sedia 1 tahun yang lalu kepada jemaat Makedonia. Berarti di sini tadi yang saya bacakan ayat 2 terakhir, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Kita menjadi berkat ketika kita bisa menepati janji. Paulus menyatakan kepada jemaat yang ada di Makedonia supaya mereka memberikan seperti jemaat yang ada di Akaya, seperti jemaat yang ada di Korintus. Sehingga itu menjadi perangsang, oh iya ya, jemaat yang di sana aja memberikan. Mari kita bersama juga mau memberikan. Menjadi perangsang, kita bisa menjadi berkat kalau kita menggenapi janji kita. Dan ayat keempat, kalau kita menggenapi janji kita, selain kita menjadi berkat, kita bukan menjadi batu sandungan. Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita ada orang berjanji sama kita, tetapi janji itu tidak ditepati oleh orang tersebut, kecewa tidak kita? Janji tersebut tidak ditepati oleh orang itu, sedih enggak rasa hati kita? Sehingga image kita, jangan lagi berjanji sama dia. Secara tidak langsung kita sudah menjadi batu sandungan kalau kita tidak menepati janji. Di sini Paulus menekankan kepada jemaat yang ada di Korintus, kumpulkanlah janjimu itu, kumpulkanlah uang itu, apa yang ingin engkau berikan, sehingga ketika kami sampai kepadamu, kepada jemaat yang ada di Korintus ini, uang itu sudah ada. Dan kalau uang itu belum ada, maka engkau akan malu. Di ayat keempat bagian terakhir, untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Paulus sudah yakin ada uang ini, ada berkat ini. Yang mereka kumpulkan itu ada. Paulus sudah yakin banget. Tetapi Paulus tidak mau keyakinannya itu runtuh karena jemaat yang ada di sana tidak menepati janji. Yang pertama, kenapa kita harus menepati janji? Alasannya supaya kita bisa menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Yang kedua, alasan kedua, mengapa kita harus menepati janji? Kalau kita mau melihat di ayatnya yang kelima, saya akan bacakan. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya kamu lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Bukti kemurahan hati kamu. Alasan yang kedua, kenapa kita harus menepati janji? Itu sangat jelas di ayat ini mengatakan bahwa itu adalah bukti kemurahan hati kamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus, saya ingin bertanya, ketika kita pertama kali membuat janji, misalnya saya berjanji, saya akan datang kunjungan ke rumah si B, dan saya memberitahu kepada si B, Bapak atau Ibu, besok saya akan datang kunjungan ke rumah Bapak Ibu. Nah, satu sisi saya berjanji karena saya memikirkan saya bisa, karena saya memikirkan saya punya waktu, karena saya memikirkan saya sanggup. Makanya keluarlah janji itu. Karena kita sudah memikirkan kita bisa, kita sanggup. Tetapi dalam berjalannya waktu sampai besok ketika saya tidak datang, maka keluarga yang akan saya kunjungi pasti mereka akan mengalami kekecewaan dan tidak percaya lagi sama saya.
Di situ kita melihat bukti kemurahan hati kita ketika kita menepati janji. Kita ikhlas, karena kalau saya berpikir ketika kita menepati janji, pasti ada yang kita korbankan. Yang pertama waktu, tenaga, dan bahkan uang yang kita korbankan. Kalau kita sudah berjanji. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, dua alasan ini bisa kita pelajari untuk kita melakukan, agar kita dapat menepati janji kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, saat ini saya ingin bertanya kepada kita. Ketika kita berjanji, pasti ada dalam hidup kita berjanji, Tuhan, saya ingin memberikan waktu saya untuk melayani-Mu. Tuhan, saya ingin memberikan tenaga saya untuk melayani-Mu. Atau Tuhan, saya ingin memberikan apa yang saya punya, harta yang saya punya, untuk saya berikan kepadamu, untuk melayani Engkau. Baik melalui gereja, baik melalui misi dan lain sebagainya. Tetapi ketika berjalannya waktu, ketika kita sudah berjanji sama Tuhan, kita mau memberikan waktu kita mau memberikan tenaga kita mau memberikan uang kita untuk Tuhan. Berjalannya waktu, kita disibukkan oleh pekerjaan kita disibukkan oleh keluarga kita disibukkan oleh kebutuhan kita. Pertanyaan saya, sanggupkah Bapak dan Ibu menepati janji itu? Terkadang kita mengabaikan janji kita kepada Tuhan karena segala sesuatu dan lain hal, padahal kita sudah berjanji. Ingat, Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita sudah menyanggupi untuk berjanji, maka itu genapilah. Secara khusus kita berjanji kepada Tuhan. Kita memberikan, luangkan waktu kita luangkan pekerjaan kita luangkan tenaga kita mau memberi harta kita untuk memuliakan nama Tuhan, maka tepatilah. Ingat, kalau kita tepati, Tuhan tidak akan membiarkan kita begitu saja. Kalau kita berjanji kepada orang lain, maka tepatilah janji itu. Jangan kita menjadi batu sandungan, sehingga orang lain menilai kita tidak benar. Bagaimana kita mau bisa menjadi garam dan terang bagi orang yang ada di sekeliling kita? Untuk dari diri kita sendiri aja kita belum benar. Dalam menepati janji aja kita masih belum bisa. Bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang? Itu kepada sesama, apalagi kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari ini sungguh sangat memberkati saya. Mengingatkan saya lagi untuk selalu menepati janji. Ketika saya melibatkan diri saya terjun ke dalam dunia pelayanan, sebenarnya orang tua saya masih belum mengizinkan. Tetapi karena keyakinan saya, karena ayat yang menuntun saya melangkah untuk melayani Tuhan adalah ketika engkau ingin membajak, jangan menoleh ke belakang. Masa lalu kita ada di belakang. Tetapi sampai hari ini itu ayat saya pegang, saya junjung tinggi karena itu mengingatkan saya akan janji saya sama Tuhan. Sehingga saya boleh ada sampai hari ini melayani Tuhan. Bergabung bersama GMI untuk melayani Tuhan. Bapak, Ibu, semua manusia itu punya kelemahan dan kekurangan. Tetapi marilah, jangan kelemahan dan kekurangan itu membuat kita gagal dalam menepati janji. Baik itu kepada sesama maupun kepada Tuhan. Maka tepatilah janjimu. Kalau engkau menepati janjimu, apapun itu, ingat Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau begitu saja. Tuhan selalu memperdulikanmu. Tepatilah janjimu. Bahkan pada sesama, ketika kita menepati janji pada sesama, kita bisa menjadi garam, kita bisa menjadi berkat, kita bisa menjadi terang bagi orang yang ada di sekeliling kita. Oh, ternyata orang Kristen orangnya baik ya. Kemurahan hati kita terpancar tanpa harus kita ngomong. Tapi secara tidak langsung kita memancarkan kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita kepada orang yang ada di sekeliling. Sekali lagi saya katakan, jika engkau berjanji, tepatilah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu ini ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa karena kami boleh belajar untuk kami boleh menepati janji kami.
Apapun situasi kami, apapun kondisi kami saat ini ya Bapa, ajari kami selalu untuk kami boleh menempati janji kami baik kepada sesama, secara khusus kepadamu ya Bapa. Ingatkan kami selalu, teguhkan selalu hati kami untuk kami lebih rajin lagi melayanimu sesuai janji kami pada mulanya ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu, hamba cukup sampai di sini memberitakan firman-Mu. Hamba yakin dan percaya firman-Mu iya dan amin. Roh Kudus selalu akan mengingatkan setiap jemaat yang boleh mendengarkan firman-Mu ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum persembahan kita dijalankan, diingatkan kembali Bapak Ibu Saudara, ada nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara yang sudah baik itu persembahan umum, persembahan misi dan diakonia. Silakan Bapak Ibu memberikan melalui transfer atau bisa juga diberikan kepada melalui bendahara gereja yang akan diserahkan kepada bendahara. Bapak Ibu Saudara, kami juga atas nama Gembala dan Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah masuk, baik yang ditransfer maupun yang diberikan kepada bendahara gereja. Tuhan Yesus memberkati segala usaha bahkan pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Jemaat sekalian, sebelum memberikan persembahan, mari kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Syukur bagimu Bapa di surga, kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Sampai hari ini kami tetap terpelihara semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, firman Tuhan boleh menguatkan kami hari ini. Engkau juga Tuhan, biarlah firman Tuhan itu boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah-buah, sehingga menghasilkan buah yang baik bagi semua kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau juga memberkati semua jemaat-Mu baik dalam pekerjaan bahkan usaha mereka. Tuhan tetap memberkati. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan ini dan biarlah persembahan ini Tuhan boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan, baik melalui misi maupun pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini syukur kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian kita. Kita katakan bersama, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga, Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati.
Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita naikkan doa syafaat kita ke hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Puji-pujian, hormat dan sembah kami bagi-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah menjadi penyelamat kami, yang sudah menebus dosa kami. Terima kasih Bapa atas kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan yang kami peroleh sepanjang minggu yang sudah kami lalui ini. Semuanya kami jemaat-Mu Tuhan dalam pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kami, jemaat-Mu pribadi lepas pribadi di tempat ini. Terima kasih Bapa, dan pada pagi hari ini kami naikkan doa syafaat kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu bagi kami semua jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, kami tidak henti-hentinya di dalam kondisi new normal ini Bapa. Masih banyak teman-teman kami, masih banyak jemaat-Mu di tempat ini yang masih bekerja lewat rumah. Demikian juga bagi anak-anak kami yang saat ini juga yang melaksanakan pendidikan mereka, juga mereka melaksanakan pendidikan mereka melalui rumah juga ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biarlah semua jemaat-Mu di tempat ini, baik anak-anak sekolah semuanya yang melakukan pekerjaan maupun melalui sekolah lewat rumah, Tuhan kiranya memberkati mereka. Tuhan menguatkan mereka, Tuhan memampukan mereka ya Bapa di dalam semua pelaksanaan kegiatan-kegiatan mereka melalui rumah. Terima kasih Bapa untuk anak-anak kami yang sudah boleh masuk sekolah pada minggu ini. Kiranya Tuhan juga tetap melindungi mereka Bapa. Tuhan juga tetap menguatkan mereka, memampukan mereka untuk boleh senantiasa menyelesaikan sekolah mereka, menyelesaikan pendidikan mereka dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk para misionari yang kami senantiasa dukung Bapa melalui gereja ini, yang tiada henti-hentinya kami dukung senantiasa dalam doa kami Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pit Hengkesa beserta seluruh keluarga. Tuhan, kami berdoa di dalam tempat pelayanan mereka. Kiranya kuasa Tuhan, kiranya berkat Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan tetap menyertai hamba-Mu ini ya Bapa. Di tengah-tengah pelayanan mereka, di negara mereka saat ini sedang dilayani oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Pit Hengkesa yang oleh karena kondisi wabah saat ini belum dapat terbang ke tempat pelayanannya. Kiranya Tuhan juga melindungi hamba-Mu ini. Kiranya Tuhan juga memberkati hamba-Mu ini walaupun terpisah jauh dengan keluarga ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Jakir Imanilev, Ibu Dinar beserta Ibu Heidi. Tuhan, kami berdoa, kiranya pelayanan hamba-Mu ini juga senantiasa Tuhan berkati. Kuatkan hamba-Mu ini Tuhan, lindungi senantiasa dalam pelayanan mereka sehari-hari. Kuasa Tuhan menyertai hamba-Mu ini Tuhan di dalam pelayanannya dan di dalam kebutuhan mereka sehari-hari. Kiranya Tuhan cukupkan semuanya ya Allah. Demikian juga tiada henti-hentinya kami berdoa untuk Bapak Pendeta Happy Maradia yang saat ini juga beserta semua keluarga di tempat pelayanan mereka juga ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa dalam rencana-rencana mereka untuk pindah ke tempat pelayanan yang baru. Kami memohon kemurahan Tuhan juga bagi mereka ya Bapa. Engkau yang memberkati hamba-Mu ini, menguatkan serta kesehatan mereka. Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka ya Tuhan di dalam pelayanan mereka sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami berdoa senantiasa untuk beberapa
hamba Tuhan yang senantiasa didukung oleh gereja ini Bapa di dalam pelayanan mereka sehari-hari. Tuhan kiranya memberkati mereka, menguatkan mereka, memampukan mereka Tuhan di dalam pelayanan mereka. Dan kami berdoa untuk Ibu Jelly beserta Bapak Abner. Tuhan, kami berdoa senantiasa untuk hamba-Mu ini Tuhan. Kami memohon kemurahan Tuhan bagi mereka. Tuhan, curahkan kuasa Tuhan di tengah-tengah pelayanan mereka. Di dalam kesulitan mereka ya Bapa, Tuhan bukakan jalan senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan hamba-Mu ini Bapa di dalam pelayanan mereka, beserta keluarga Pak Pitengkesa di negara di mana mereka melayani. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk suku terabaikan yang kami juga dukung senantiasa di dalam doa-doa kami, di dalam pergumulan kami Tuhan. Kami memohon kemurahan Tuhan juga. Kami bersyukur untuk kontribusi yang sudah kami peroleh Tuhan di dalam pelayanan untuk suku terabaikan. Kami mau mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan yang sudah kami dukung, yang sudah kami mohon selama ini Bapa di dalam pelayanan untuk suku-suku, anak-anak suku terabaikan ini Bapa. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu, beberapa jemaat di tempat ini yang senantiasa tetap terbeban untuk bisa menyampaikan berita Injil di tengah-tengah suku terabaikan ini Bapa di sorga. Tuhan, kami memohon kiranya di dalam waktu-waktu yang akan datang, jika wabah COVID ini sudah berlalu Tuhan, kami ingin berkunjung, kami ingin menemui Tuhan mereka di tempat di mana mereka saat ini berada. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon kemurahan-Mu, kiranya juga Tuhan berikan senantiasa semangat kepada teman-teman kami yang senantiasa terbeban di dalam pelayanan untuk suku terabaikan di Pulau Jawa ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa untuk semua jemaat-Mu di tempat ini, di dalam pergumulan mereka, dalam kesehatan, dalam pekerjaan. Tuhan, kami memohon kemurahan-Mu. Terutama kami berdoa untuk Ibu Napitupulu dengan Oma Manopo di dalam kondisi mereka dalam lanjut usia. Kami memohon kemurahan Tuhan juga ada bagi mereka Bapa. Tuhan kiranya menjamah mereka. Tuhan, kami mohon kesembuhan yang dari Tuhan ada di dalam tubuh mereka Bapa. Tuhan berkati obat-obat yang dikonsumsi. Tuhan berkati keluarga yang merawat. Kiranya Tuhan berikan kekuatan kepada orang tua kami ini yang saat ini sedang terbaring sakit Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa juga ya Bapa untuk bangsa dan negara kami ini. Tuhan, di dalam masa pandemi COVID-19 ini juga kami memohon kemurahan Tuhan. Kiranya berkati pemimpin-pemimpin negara kami ini Tuhan, sehingga pemimpin-pemimpin di negara kami ini dapat menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan pandemi COVID ini dengan sempurna ya Tuhan. Kami berdoa untuk gugus tugas terdepan yang menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini. Tuhan juga curahkan hikmat bagi mereka. Tuhan lindungi mereka senantiasa Bapa, sehingga mereka juga tidak terpapar wabah COVID-19 ini. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk para dokter, perawat, beserta para medis yang senantiasa merawat orang sakit. Tuhan, kami berdoa, kiranya juga mereka Tuhan lindungi, Tuhan berkati mereka, jauhkan keluarga mereka dari keterpaparan wabah COVID-19 ini Bapa di surga. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin negara kami ini, baik itu presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur dan wali kota, serta anggota DPR. Tuhan, demikian juga sampai kepada pemerintahan yang terendah di desa, lurah. Tuhan, kami berdoa untuk mereka Bapa. Berkati mereka, kuatkan mereka, mampukan mereka Tuhan untuk boleh bersatu padu untuk menangani wabah COVID-19 yang saat ini berlangsung di seluruh dunia dan terutama di seluruh Indonesia ini Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan dan doa kami ya Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang sudah diperdengarkan bagi kita semua. Peganglah firman Tuhan yang kita dengar dan lakukanlah itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kudaki jalan mulia, tetap inilah doaku. Jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam lubang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Capai puncak terang yang paling agung cemerlang. Ya Tuhan, bimbing diriku makin dekat kepadamu. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk seluruh kebaktian ini. Kami sudah boleh melayani Tuhan dengan puji-pujian kami, bahkan juga dengan persembahan kami. Karena semuanya kami tahu adalah kewajiban kami di dalam ibadah ini. Oleh karena itu Bapa, berkati setiap kami baik di rumah-rumah, baik di tempat ini yang sungguh memuji memuliakan Tuhan. Dan kami ingin meneruskan menaikkan syukur kami atas perbuatan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, yaitu pada tanggal 21 Juli, Bapak Simon Yahya Rawis. Berkati hamba-Mu Tuhan di dalam seluruh rumah tangga, dalam pekerjaan, dan biarlah berkat Allah Tritunggal tetap menyertai dalam karirnya Tuhan. Terima kasih Bapa, sertai selalu dan lindungi selalu
dan buka jalan lagi bagi tahun yang akan datang bersama dengan seluruh keluarga. Kami juga menaikkan syukur atas ulang tahun Ibu Trivena Winarti Malo pada tanggal 23 Juli. Kami doakan supaya Tuhan memberkati hamba-Mu ini, tetap melayani Tuhan dengan kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, berkati dengan limpah kasih bagi tahun-tahun yang mendatang ini. Kami juga menaikkan syukur atas ulang tahun Ibu Margareta Boru Pangabean yang pada tanggal 25 Juli berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati ibu kekasih ini, baik di dalam membesarkan dan memelihara anak-anak, baik kesehatan, baik kekuatan, baik pekerjaan. Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Allah Tritunggal memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun ini. Jemaat sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan, lakukanlah apa yang telah kita dengar dan yang telah kita lihat. Maka berkat Allah ini menyertai saudara sekalian. Tuhan menjaga keluar masukmu, Tuhan melindungi dan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. 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 Jemaat, ambillah waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mulai. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.